Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan yang erat kaitannya dengan dunia bisnis dan juga dunia edukasi. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu tentang kelangkaan ekonomi. Kelangkaan ekonomi ini merupakan suatu kondisi di mana ada jarak ataupun gap antara hasrat ataupun keinginan manusia dengan alat pemuas kebutuhan atau keinginan itu. Di dalam praktik bisnis ataupun praktik-praktik yang menyangkut tentang ekonomi, kelangkaan ini dapat kita telaah dari beberapa ciri yang menyertainya. Di antara beberapa ciri dari kelangkaan, yang pertama adalah bahwa kelangkaan itu merupakan suatu keadaan di mana sumber daya pemenuh kebutuhan itu mulai sulit untuk dicari, atau dalam bahasa yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan semua manusia. Kemudian ciri yang kedua, dengan adanya kelangkaan, maka manusia secara terpaksa harus mencari barang substitusinya, atau dalam bahasa yang lain mencari barang-barang pengganti untuk memenuhi kebutuhannya. Lantas ciri yang ketiga, yaitu bahwa kelangkaan itu bisa terjadi manakala keinginan ataupun istilah ekonominya permintaan manusia terhadap suatu barang itu terlalu tinggi, permintaan yang terlalu tinggi. Kemudian yang keempat, kelangkaan ini juga bisa terjadi manakala harga dari suatu barang ataupun berbagai jenis barang yang secara tiba-tiba melonjak drastis, di mana ini disebabkan karena terlalu tingginya permintaan. Dan yang kelima, kelangkaan ini akan tercipta manakala terjadi pembelian yang sifatnya masif atau di atas normal terhadap suatu jenis barang. Itu adalah ciri-ciri dari munculnya kelangkaan. Dan di dalam praktik ekonomi, kelangkaan ini terbagi menjadi beberapa jenis kelangkaan. Jenis kelangkaan yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan atas sumber daya alam ini akan terjadi di mana kondisi
unsur-unsur alam yang paling dibutuhkan, volumenya sudah tidak lagi mencukupi seluruh kebutuhan manusia. Kemudian jenis kelangkaan yang kedua, yaitu kelangkaan modal. Ini akan terjadi manakala ada suatu kondisi kurangnya jumlah uang yang tersalurkan ke berbagai sektor yang membutuhkan. Kelangkaan modal ini bahkan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga akan bisa memicu ketidakstabilan baik dari aspek ekonomi maupun ketidakstabilan dari aspek non-ekonomi. Kemudian jenis kelangkaan yang ketiga, yaitu kelangkaan sumber daya manusia, yaitu kelangkaan ketika tenaga ataupun keahlian manusia tidak sebanding dengan permintaan yang ada. Dan jenis kelangkaan berikutnya yaitu kelangkaan produk. Kelangkaan produk ini ditandai dengan habisnya produk-produk tertentu di dalam pasar karena berbagai faktor. Ketika suatu produk telah berstatus langka, maka dengan sendirinya harganya pun tentu akan meningkat drastis. Pada umumnya, faktor penyebab dari kelangkaan barang ini adalah karena volume permintaan ataupun demand yang terlalu tinggi. Itu tadi adalah berbagai jenis kelangkaan manakala kita meninjau dari aspek ekonomi. Selanjutnya, setelah kita memahami beberapa jenis dari kelangkaan dalam aspek ekonomi, kelangkaan ekonomi ini ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan kelangkaan ekonomi ini, di antaranya yang pertama yaitu pertumbuhan demografi penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka dengan sendirinya volume permintaan terhadap alat pemuas kebutuhan itu juga akan semakin tinggi. Dampak yang acap kali terjadi akibat tingginya jumlah penduduk ini diantaranya adalah kemiskinan, pencemaran lingkungan, kurangnya sanitasi, utamanya air bersih, maupun tingginya kriminalitas. Ini adalah faktor yang pertama, pertumbuhan
demografi penduduk. Kemudian faktor yang kedua yang juga bisa menjadi penyebab kelangkaan ekonomi, yaitu adanya ataupun munculnya motif-motif spekulasi, yaitu kondisi manakala manusia itu berbondong-bondong mengeksploitasi sumber daya pemuas kebutuhan. Ini faktor yang kedua. Lantas faktor berikutnya yaitu faktor yang berkenaan dengan kemampuan produksi. Kelangkaan produksi ini akan terjadi manakala kekuatan supply dari produsen penghasil alat pemuas kebutuhan berada di bawah angka demand. Efek dari kelangkaan barang ini tentunya adalah akan naiknya berbagai harga produk. Kemudian faktor berikutnya yaitu bencana alam. Faktor bencana alam ini juga dapat memicu kerusakan dari sumber daya pemuas kebutuhan manusia. Sehingga pada akhirnya pun juga akan dapat menyebabkan kelangkaan. Dan faktor yang kelima yaitu perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini juga akan memberikan suatu dampak kelangkaan. Karena letak geografis ini bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Itu tadi merupakan berbagai faktor yang bisa menyebabkan timbulnya kelangkaan ekonomi. Nah, kalau kelangkaan ekonomi betul-betul terjadi, tentunya kelangkaan ekonomi ini akan memberikan dampak yang besar, utamanya dampak bagi keberlanjutan ekonomi. Dampak yang pertama dari kelangkaan ekonomi adalah kenaikan harga. Akibat tingginya demand, jumlah alat pemuas kebutuhan pun tentunya akan semakin berkurang. Sehingga produsen, dalam hal ini penyedia sumber daya, tentunya akan menaikkan harga agar tingkat demand ini menjadi berkurang. Ini dampak yang pertama, kenaikan harga. Kemudian dampak yang kedua yaitu peningkatan angka kriminalitas. Jika lapangan pekerjaan menjadi langka, tentu saja manusia akan melakukan segala cara demi mempertahankan kehidupannya. Walaupun memang seringkali itu harus bertentangan dengan norma maupun hukum yang ada. Peningkatan kriminalitas juga merupakan dampak dari kelangkaan ekonomi. Kemudian dampak yang berikutnya yaitu kebangkrutan. Jika bahan baku utama dari suatu
jenis industri tidak dapat memenuhi kebutuhan produksi, tentunya akan banyak perusahaan yang terlibat di dalam suatu industri akan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran. Yang mana kondisi ini tentunya jika berlangsung secara terus-menerus akan memunculkan kondisi yang disebut dengan kebangkrutan. Dan dampak yang keempat dari kelangkaan ekonomi yaitu pengangguran dan kemiskinan. Jika perekonomian mengalami kebangkrutan karena kelangkaan modal, maka tentunya tingkat konsumsi juga akan turun. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, berikutnya akan muncul yang disebut dengan domino effect, di mana berbagai perusahaan akan mengalami kebangkrutan seperti yang kita ceritakan tadi. Yang pada akhirnya kebangkrutan dari banyak perusahaan ini akan menciptakan suatu kondisi di mana banyak para karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Kondisi ini tentunya akan masuk dalam suatu zona di mana mereka-mereka yang tadinya memiliki pekerjaan akan kehilangan pekerjaannya, sehingga peluang untuk mereka masuk dalam klaster miskin juga akan meningkat. Nah, itu adalah beberapa dampak yang memang secara nyata akan dapat dirasakan akibat adanya kelangkaan ekonomi. Pertanyaannya sekarang adalah, sebagai seorang individu ataupun entitas masyarakat, muncul suatu pertanyaan bagaimana cara mengatasi kelangkaan di bidang ekonomi ini. Secara sederhana, ada beberapa langkah yang nampaknya sangat-sangat sepele, akan tetapi sejatinya itu merupakan suatu hal yang memang dapat mengatasi kelangkaan ini. Di antaranya yang pertama yaitu dengan menyusun skala prioritas yang menyangkut kebutuhan dan keinginan. Dalam hal ini siapapun harus menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan saja, tidak untuk memuaskan hasrat terhadap sumber daya tersebut. Dengan adanya skala prioritas, maka tentunya akan sangat membantu kita dalam menyediakan sumber daya bagi orang lain yang lebih membutuhkan. Langkah sederhana berikutnya yaitu tidak merusak alam. Beberapa upaya kecil dapat kita lakukan. Misalnya dengan melakukan proses daur ulang. Misalnya dengan menghemat penggunaan energi listrik. Atau bahkan yang sangat kecil yaitu tidak membuang sampah di tempat-tempat yang memang peruntukannya tidak untuk tempat membuang sampah. Langkah kecil berikutnya yaitu dengan melestarikan sumber daya alam itu sendiri. Beberapa upaya dalam rangka pelestarian yang dapat kita lakukan, misalnya dengan tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam yang ada.
Atau dengan cara yang lain, yaitu dengan beralih ke sumber daya yang sifatnya alternatif. Misalnya dengan pemanfaatan energi surya, pemanfaatan tenaga air, dan sebagainya. Nah, itulah pembahasan yang sangat singkat kita kali ini tentang kelangkaan ekonomi. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas cakrawala pengetahuan kita. Dan kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema yang masih berkaitan dengan dunia bisnis dan dunia edukasi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.